Pemirsa, pengembangan energi terbarukan di Indonesia memang cukup tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah memang telah menetapkan kebijakan energi nasional melalui PP nomor 79 tahun 2014, di mana ditargetkan untuk bauran energi terbarukan bisa mencapai 23% pada tahun 2025 mendatang. Apakah target ini terlalu ambisius atau justru malah realistis? Sementara saat ini bauran energi terbarukan baru mencapai 13%, yang artinya sisa waktu dalam kurun 3 tahun Indonesia harus melakukan akselerasi untuk mencapai ketertinggalannya. Mungkinkah? Inilah wawancara eksklusif bersama Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa, hanya untuk Anda. Indonesia di kawasan Asia Tenggara pengembangan energi terbarukannya itu tertinggal ya dibandingkan dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand ya. Bahkan Singapura itu kita relatif tertinggal. Dalam arti memang Indonesia sendiri kalau dilihat bauran energi terbarukannya masih di angka 11,7%. Nah, sementara negara-negara lain memang bauran energi terbarukannya juga sudah cukup tinggi dibandingkan dengan bauran energi primer secara keseluruhan, dan juga pertumbuhan energi terbarukan setiap tahunnya itu sangat tinggi ya dibandingkan dengan Indonesia. Padahal Indonesia memang punya potensi energi terbarukan yang paling besar dan paling lengkap di Asia Tenggara. Jadi pemerintah telah menetapkan kebijakan energi nasional. Ini ada dalam PP nomor 79 tahun 2014, di mana ditargetkan untuk bauran energi terbarukan bisa mencapai 23% dari bauran energi primer pada tahun 2025. Negara-negara ASEAN lain juga sudah memiliki target aspiratif yang kira-kira sama ya dengan Indonesia. Nah, saat ini kalau kita lihat tadi bauran energi terbarukan kita memang hampir 13%. Nah, tentunya masih jauh ya untuk mencapai ke 23%. Nah, tidak ada kata lain dalam waktu 4 tahun mendatang, pemerintah memang harus melakukan akselerasi. Nah, kita lihat melakukan akselerasi itu di sektor kelistrikan ya. Rencana RUPTL PLN sampai dengan 2025 akan menambah 10,9 gigawatt kapasitas pembangkit energi terbarukan. Ya, ini kalau PLN menjalankan ya berbagai proyek itu. Yang kedua, masih ada kekurangan sebenarnya dari target yang harus dicapai 23% itu. Kalau untuk pembangkit listrik kapasitasnya harus mencapai kira-kira 13 sampai 14 gigawatt ya. Tambahan pembangkit barunya tuh 13 sampai 14 gigawatt. Nah, masih ada selisih kira-kira 3 sampai 4 gigawatt yang ini sebenarnya coba diakselerasi melalui program strategis nasional PLTS Atap 3,6 gigawatt sampai 2025 yang telah dituangkan pada peraturan Menko Perekonomian nomor 7 2021. Nah, ini saya lihat langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Lalu saat ini juga dalam rangka mendorong investasi energi terbarukan telah dilakukan revisi Peraturan Menteri SDM nomor 50 2017 tentang harga energi terbarukan dengan Peraturan Presiden tentang harga energi terbarukan yang diharapkan Mei sebelum Juni ini sudah bisa diterbitkan ya, karena salah satunya ini sangat penting untuk memberikan kepastian investasi bagi pelaku usaha. Ini langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita tuh sebenarnya memiliki potensi geotermal yang terbesar salah satu yang terbesar di dunia. Kalau menurut data Kementerian SDM ada potensi hampir 25 gigawatt. Saat ini pengembangan panas bumi dalam bentuk listrik itu kapasitasnya baru 2,2 gigawatt ya, 2.200 megawatt. Jadi hanya kurang dari 10% dari potensi yang bisa kita kembangkan. Nah,
Sampai dengan 2030 sudah sebenarnya dicanangkan di dalam RUEN itu ada tambahan mencapai 5 gigawatt sehingga menjadi 7 gigawatt. Tapi belakangan kalau kita lihat di rencana RUPTL itu hanya akan dikembangkan kira-kira sampai dengan 3 gigawatt. Jadi kita harapkan memang pengembangan panas bumi bisa lebih tinggi, tetapi dibandingkan dengan energi lainnya, pengembangan panas bumi itu memang tidak bisa cepat. Ya, sebagai contoh di Indonesia untuk satu proyek panas bumi mulai dari eksplorasi sampai dengan dia bisa beroperasi itu makan waktu antara 13 sampai 15 tahun. Jadi untuk bisa mengembangkan panas bumi dengan cepat memang kita harus bisa memangkas waktu untuk eksplorasi maupun kontraktual maupun konstruksi panas bumi begitu. Untuk energi terbarukan, seperti tadi saya sampaikan bahwa negara-negara Asia Tenggara itu semuanya sudah punya target aspiratif yang hendak dicapai tahun 2025. Nah, kalau kita lihat sekarang yang cukup agresif untuk mengembangkan energi terbarukan dalam bentuk pengembangan energi surya dan angin itu adalah Vietnam. Vietnam itu misalnya dalam waktu 3 tahun dia bisa membangun pembangkit listrik tenaga surya sampai hampir 20 gigawatt dalam waktu 3 tahun. Kemudian dia juga membangun pembangkit listrik tenaga angin yang cukup besar ya kapasitasnya. Yang lain juga yang cukup agresif sekarang ini mengembangkan energi terbarukan itu adalah Filipina. Ya, Filipina juga mendorong pengembangan energi surya dan mulai dieksplorasi kemungkinan untuk pengembangan energi angin atau bayu. Thailand juga begitu dan Thailand itu cukup pesat ya pengembangan energi terbarukan. Dia juga mengembangkan PLTS, dia mengembangkan air, mengembangkan biomasa. Negara tetangga kita Malaysia cukup agresif untuk mengembangkan energi surya sebenarnya dan bahkan negara kecil seperti Singapura sudah punya rencana untuk menggantikan 25% dari kapasitas pembangkit listriknya. Ya, kalau sekarang pembangkit listriknya Singapura itu kira-kira 12 gigawatt ya. Ini firm capacity 12 gigawatt, 25% itu mau digantikan tahun 2025. Jadi nanti ada kira-kira sekitar 3.000 megawatt atau 3 gigawatt yang akan digantikan dengan pembangkit energi terbarukan. Jadi kalau Singapura sudah jelas gitu dan ini akan mendorong sebenarnya juga bisa mendorong pengembangan energi terbarukan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi untuk mengekspor listriknya ke Singapura seperti di Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri saya sampaikan memang kita masih relatif tertinggal, sudah ada target tetapi masih lamban untuk mencapai target-target yang sudah dicanangkan. Kalau kita lihat di investasi energi terbarukan hari ini, Amerika itu nggak terlalu banyak, ya, dan mereka lebih masuk kepada teknologi misalnya seperti gas gitu ya, kemudian grid. Tetapi untuk pembangkitnya sendiri tidak banyak. Nah, sedangkan Cina itu mulai cukup banyak sekarang masuk ke pengembangan energi terbarukan, khususnya yang hidro, ya, panas bumi juga. Tapi yang cukup banyak itu hidro. Tetapi ke depan seiring dengan berpindahnya investasi dari PLTU ke energi terbarukan, maka kita harapkan investasi dari Cina itu akan lebih besar. Ya, seperti diketahui tahun lalu Perdana Menteri Presiden Xi Jinping itu telah menetapkan atau mengumumkan bahwa Cina tidak akan lagi memberikan pendanaan pembangunan PLTU baru di luar Cina. Nah, sementara dalam 20 tahun terakhir sebenarnya itu banyak sekali dukungan pembiayaan PLTU yang berasal dari Cina. Nah, sekarang sepertinya lembaga-lembaga keuangan Cina juga mencari proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama, ISR dalam 4-5 tahun terakhir fokus kajiannya adalah transisi energi. Ya, jadi berpindah dari yang energi kotor ke energi bersih. Ya, jadi ini memang salah satu kajian kami untuk membantu Indonesia bisa
mencapai target Paris Agreement, ya, menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, ISR sudah melakukan kajian dalam hal misalnya yang pertama kita potensi energi terbarukan di Indonesia, ya. Nah, Indonesia itu punya potensi energi terbarukan yang sangat lengkap kalau kita bicara surya, angin, biomasa, air, panas bumi, itu ada semua di Indonesia. Nah, kami misalnya melakukan kajian potensi energi terbarukan, salah satunya adalah surya, ya, di mana kalau kita lihat data pemerintah sebelumnya itu potensi energi surya hanya 207 gigawatt. Hasil kajian ISR menunjukkan bahwa potensi energi surya itu jauh lebih besar, ya, berdasarkan dengan ketersediaan lahan saja, artinya lahan yang bisa dipasang oleh PLTS, ya, bukan lahan hutan, bukan pertanian, ya. Jadi lahan-lahan yang mungkin secara teknis dipasang modul surya, potensi energi surya itu mencapai 3.400 sampai 20.000 gigawatt. Jadi jauh lebih besar, dan ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah hasilnya tahun lalu, dan untuk itu berdasarkan masukan dari ISR yang kemudian diverifikasi ulang data-data dan cara perhitungannya oleh Kementerian SDM, kita bisa melihat sejak akhir tahun lalu pemerintah telah memperbaiki potensi energi terbarukan. Kalau kita lihat sekarang, potensi energi surya data versi Kementerian SDM itu telah mencapai 3.300 megawatt, 3,3 gigawatt, jauh lebih tinggi dari 207. Demikian juga ada pemutahiran data angin misalnya, dan data-data lainnya, sehingga sekarang potensi energi terbarukan di Indonesia yang tadinya kurang dari 500 gigawatt sekarang telah menjadi 3.700 megawatt gitu. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan angka-angka sebelumnya. Nah, itu salah satu studi yang kami lakukan. Studi yang lain juga kita melihat apakah Indonesia mungkin untuk mencapai net zero emission, ya, di tahun 2050 sesuai dengan target persetujuan Paris atau Paris Agreement, ya, membatasi kenaikan temperatur di bawah 1,5 derajat, di bawah 2 derajat. Nah, studi yang kita lakukan, Deep Decarbonization of Indonesia Energy System, itu menunjukkan bahwa secara teknis dan ekonomis sangat mungkin Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2050, ya, dan emisi kita bisa turun drastis, tapi memang diperlukan investasi yang luar biasa besar untuk di sistem energi kita, baik itu di pembangkitan listrik, transportasi maupun industri. Kajian yang lain juga ISR itu coba melihat dampak dari masuknya pembangkit energi terbarukan yang lebih besar ke sistem kelistrikan di Indonesia. Kan selama ini kalau kita lihat sistem kelistrikan kita masih bergantung pada fossil fuel, ya. 86% ya pembangkit listrik di Indonesia itu masih dari fossil fuel. Kemudian 65% diantaranya itu berasal dari batu bara. Nah, kita coba lihat sebenarnya apakah mungkin kalau pembangkit energi terbarukan itu bisa lebih banyak masuk ke sistem tenaga listrik, dan apa implikasinya. Hasil kajian yang dilakukan oleh ISR menunjukkan bahwa secara teknis itu sangat mungkin pada tahun 2030 ini bauran energi terbarukan mencapai 45%. Jadi jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah direncanakan oleh PLN, ya. Jadi jauh lebih tinggi, dan tapi secara teknis itu dimungkinkan, ya, sangat mungkin. Yang kedua, dengan penetrasi energi terbarukan yang lebih besar, justru harga penyediaan listrik atau biaya produksi tenaga listrik itu jauh lebih murah dibandingkan kalau masih banyak pembangkit energi fosil di dalam sistem ketenaga listrikan. Dan ini sangat penting menurut saya untuk memberikan dukungan pada kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah untuk bisa mengakselerasi energi terbarukan, karena ternyata agak berbeda dengan pandangan yang sebelumnya yang mengatakan kalau energi terbarukan itu mahal, yang kita juga beberapa kali mendengar, ya, pernyataan presiden dan lain-lain. Ternyata kalau itu dilakukan secara besar-besaran, secara teknis memungkinkan, tapi akan membuat juga rata-rata biaya penyediaan listrik akan jauh lebih murah gitu. Dan ini seiring sebenarnya dengan kebijakan pemerintah untuk membuat listrik itu lebih terjangkau bagi masyarakat.
Ya, untuk panas bumi memang ada beberapa proyek yang bermasalah ya akhir-akhir ini. Misalnya yang tadi yang dari China itu adalah proyek Sorik Marapi ya, yang dalam beberapa bulan terakhir itu mengalami 2 kali kebocoran gas ya, dan ini ada masalah dengan kebocoran gas memang. Lalu kemudian ada beberapa proyek juga yang masih dalam tahap eksplorasi tapi kemudian mengalami ledakan. Ini karena mungkin karena gasnya ya, gas yang tadinya di bawah tanah ketika dilakukan eksplorasi itu meledak gitu ya. Nah ini ada, tapi sudah diinvestigasi. Jadi memang pengembangan panas bumi, karena potensi panas bumi itu ada di bawah tanah, memang risikonya tinggi ya. Tetapi kalau kita lihat dari 2.200 megawatt pembangkit panas bumi yang sudah beroperasi di Indonesia, sebenarnya jumlah proyek, jumlah pembangkit yang mengalami masalah kan jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan yang sudah beroperasi. Kita mengoperasikan panas bumi itu udah sejak tahun 80-an ya, 90-an tuh kita sudah memulai mengoperasikan panas bumi, dan sejauh ini proyek-proyek itu tidak bermasalah sih gitu ya. Jadi artinya kejadian-kejadian seperti ini memang bisa saja terjadi karena memang ada ya. Kalau yang terjadi di proyek Sorik Marapi itu kan kebocoran gas H2S ya, dan ini sangat mungkin gitu ya karena memang gas-gas itu ada di dalam bumi gitu ya. Ketika kemudian dimanfaatkan uap panasnya, gas-gas itu ikut juga gitu, dan ya bisa terjadi kecelakaan. Tapi saya kira ini bisa dijadikan pelajaran untuk meningkatkan standar keselamatan dan keamanan pengoperasian panas bumi, dan saya kira sih pelaku belajar ya, pengembang-pengembang ini sudah belajar dan mencoba untuk memitigasi risiko-risiko tersebut tidak lagi terjadi di kemudian hari. Karena yang lain-lain aman kan, kita lihat pembangkitnya yang dimiliki oleh Star Energy, kemudian Pertamina Power Indonesia, kemudian yang dikelola oleh ya selain yang kemarin meledak, tapi secara umum PLTP-nya Geodipa Energi juga beroperasi secara normal dan aman gitu. Amerika Chevron ya di Gunung Salak, kalau saya lihat ya lebih pada kasusnya itu penolakan masyarakat ya ketika mereka akan melakukan eksplorasi dan penambahan pembangkit baru. Tapi bahwa terjadi bencana atau ledakan atau kebocoran gas itu saya belum pernah mendengar. Kalau kita bicara pengembangan panas bumi, maka yang harus diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas publik itu penting. Ya, karena di lokasi-lokasi panas bumi itu adalah ada masyarakat, ya. Yang kedua, juga kalau kita lihat 40% dari potensi panas bumi Indonesia itu ada di kawasan-kawasan hutan lindung. Ya, yang juga sensitif secara ekologis. Oleh karena itu memang sangat penting bagi pengembang panas bumi di tahap yang paling awal itu untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat. Artinya konsultasi itu bukan sosialisasi ya. Penting prinsip prior informed consent itu diberikan karena selama ini masyarakat itu hanya didatangi, disampaikan, oh saya mau bangun ini, mau bangun itu, tapi tidak pernah ditanya apakah berguna buat masyarakat, ekspektasi masyarakat itu apa, ya, kemudian apa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika masuk ke sebuah daerah, itu kan nggak banyak yang melakukan itu, sehingga memang terjadi konflik. Ya, apalagi memang banyak muncul disinformasi, misalnya yang mengatakan kalau kita melakukan eksplorasi panas bumi nanti bisa memicu gempa. Ya, hal-hal seperti itu
bisa dicegah, jadi misinformasi seperti itu bisa dicegah dengan melakukan penyampaian informasi yang sebenar-benarnya. Jadi public awareness penting. Nah, ini perlu sekali kerangka transparansi dan akuntabilitas serta dengan prinsip prior informed consent itu dilakukan oleh pengembang. Yang kedua, menurut saya standar keselamatan dan keamanan untuk panas bumi itu memang perlu semakin diperkuat, ya. Dan yang perlu dilakukan sekarang adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi, baik itu penolakan masyarakat, kemudian terjadinya kecelakaan dalam operasi pembangkit panas bumi. Sudah waktunya menurut saya untuk pemerintah itu mereview lagi aturan-aturan yang berkaitan dengan operasi panas bumi dan risiko-risiko operasi panas bumi. Nah, dengan melakukan evaluasi itu kemudian bisa diperbaiki standar-standarnya dan mendorong agar semua perusahaan panas bumi itu juga comply dengan standar-standar yang lebih baik tadi. Ya, itu. Yang terakhir, saya kira di sisi pengembang panas buminya sendiri memang harus memastikan agar pengembangan panas bumi itu menggunakan standar terbaik, teknologi terbaik, ya, serta tadi proses yang transparan dan accountable tadi. Itu mungkin beberapa saran ya saya. Ya, seperti diketahui ISR ini kan sebuah lembaga think tank. Nah, sebagai lembaga think tank, kami harus menghasilkan kajian yang berkualitas karena berdasarkan kajian itulah kita memberikan rekomendasi untuk sektor energi dan perubahan iklim. Nah, jadi kami di ISR sangat menekankan yang namanya science-based policy gitu ya. Jadi apa yang kita rekomendasikan itu harus berdasarkan pada data dan analisis yang robust. Jadi itu yang menjadi produk ISR. Nah, di dalam membuat produk riset yang berkualitas, tentunya kita harus memiliki sumber daya yang juga bagus. Sehingga kami memang meng-hire ya putra-putri Indonesia. Ini sangat Indonesia namanya aja ISR, nama asing, tapi kita sebenarnya asal Indonesia, didirikan oleh orang Indonesia, dan kami meng-hire itu putra-putri Indonesia terbaik dari perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia untuk masuk dengan seleksi yang cukup ketat untuk bisa bekerja di ISR. Ya, jadi sumber dayanya sudah bagus. Lalu kemudian secara internal kami punya metodologi untuk memastikan kontrol kualitas terhadap semua produk publikasi yang dikeluarkan oleh ISR. Mulai dari usulan topik riset, sampai kemudian penulisan, sampai kemudian rekomendasi. Itu tahapan-tahapannya melalui proses yang panjang ya, termasuk peer review, baik yang dilakukan oleh peer review secara internal maupun peer review secara eksternal. Nah, yang kami juga lakukan adalah agar sebagai lembaga think tank kita tidak tertinggal dengan perkembangan di luar, ISR melakukan kolaborasi riset bermitra dengan universitas-universitas di luar negeri. Ya, misalnya kami berkolaborasi riset dengan Lappeenranta University of Technology di Finland, ya, di Finlandia. Kami juga melakukan kolaborasi riset saat ini dengan University of Maryland dari US. Kita juga melakukan kolaborasi riset dengan Universitas Loughborough di Inggris dan beberapa universitas lain ya, yang baik di Eropa maupun di Amerika, maupun lembaga-lembaga think tank ya yang ada di Asia, di Cina ya juga gitu ya, dan lembaga pendidikan di Indonesia gitu. Jadi ISR saat ini sedang mengeksplorasi kemungkinan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk berbagai macam topik gitu ya. Ada ITS, ada ITB, ada UNS gitu, ada UGM, ada Universitas Udayana. Jadi kami memang membangun riset-riset yang kolaboratif juga dengan lembaga-lembaga pendidikan itu untuk memastikan hasil-hasil riset yang dikeluarkan oleh ISR memang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah
robust dalam hal analisis dan juga hasilnya itu bisa berguna untuk reformasi, perbaikan kebijakan dan regulasi di bidang energi dan perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama tadi saya sampaikan soal renewable energy resources di Indonesia ya, yang memang itu dikeluarkan oleh ISR sendiri. Kita menggunakan metodologinya dan kemudian kita hitung potensi energi surya di Indonesia, kemudian kita publikasi. Itu belum pernah dikerjakan oleh lembaga lain maupun ya development cooperation yang ada di Indonesia ya. Hasilnya kita sampaikan kepada pemerintah dan diadopsi ya. Jadi sekarang orang udah memakai itu. Yang lain adalah yang juga ISR itu cukup pionir dalam hal dekarbonisasi tadi. Kami pertama kali mengeluarkan studi dekarbonisasi sistem energi di Indonesia yang lintas sektor. Artinya tidak saja hanya satu sektor seperti listrik, tapi coupling gitu ya, sektor coupling ya, yang kalau dibilang itu yang menyangkut pembangkitan listrik, industri dan transportasi. Nah, ini pertama kali ada satu studi yang untuk Indonesia untuk melihat kelayakan teknis dan ekonomis untuk mencapai dekarbonisasi pada tahun 2050 ya, dan itu saya kira memicu upaya-upaya serupa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeksersis model net zero emission Indonesia. Dan yang sebelumnya ketika pemerintah bilang bahwa kita akan net zero emission di 2070, ya kita bisa buktikan dengan kajian kami bahwa dimungkinkan tahun 2050 memang membutuhkan investasi dan sejumlah reformasi kebijakan. Dan sekarang dalam penyusunan peta jalan net zero emission yang sedang dilakukan oleh Kementerian SDM, pendekatan-pendekatan serupa juga mulai diaplikasikan kalau kita lihat hasilnya. Jadi itu mungkin dua yang sangat terbaru ya dalam 1 tahun terakhir yang dikerjakan oleh ISR. Yang pertama, menurut saya Indonesia perlu menjadi pionir. Ya, mungkin pionir, bisa jadi leader, bukan hanya pionir, tapi menjadi leader untuk transisi energi di Asia Tenggara. Sangat penting. Kenapa? Satu, kita ini adalah negara dengan konsumsi energi fosil terbesar di dunia. Dan esensi dari transisi energi itu adalah berpindah dari energi yang kotor ke energi yang bersih. Ya, jadi di sana yang harus dilakukan adalah mengurangi energi-energi fosil ya dalam jangka waktu tertentu dan menambah energi terbarukan karena kebutuhan energi kita kan tumbuh terus. Nah, Indonesia yang punya sumber daya energi terbarukan yang sangat lengkap dan juga pengguna energi fosil yang terbesar di kawasan ini seharusnya bisa menjadi pemimpin untuk menunjukkan bahwa ini bisa dilakukan. Ya, apalagi kita tahu Indonesia tuh kompleks sekali situasinya. Jadi kita menjadi leader. Yang kedua, Indonesia itu karena sekarang lagi menjadi tuan presiden G20, di mana salah satu agenda prioritas dari G20 itu adalah mengakselerasi transisi energi global. Yang ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Menurut saya kita perlu walk the talk. Kita perlu walk the talk, menunjukkan bahwa dari Indonesia sendiri akselerasi itu bisa dimulai. Nah, dengan cara apa kita mengakselerasi pengembangan energi terbarukan yang saya lihat potensi untuk diakselerasi sekarang, yang tidak makan waktu lama, yang bisa diikuti oleh masyarakat, itu adalah pengembangan energi surya, ya, PLTS. Dan ini harusnya bisa menjadi salah satu call ya dari Indonesia sendiri, karena memang kalau dilihat dari hasil modeling energi kita, yang bisa dikembangkan sampai habis untuk mencapai net zero emission itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Dan kalau dari hasil kajian yang dilakukan oleh ISR untuk bisa melakukan itu, maka energi surya itu paling tidak harus tumbuh 5 sampai 10 gigawatt per tahun dari tahun 2025 sampai 2030.
Dan setelah tahun 2030 itu tumbuh 15 sampai 20 gigawatt per tahun. Mungkinkah? Sangat mungkin gitu. Tetapi memang tidak bisa didekati dengan cara-cara sekarang yang hanya mengandalkan misalnya pengembangannya energi terbarukan oleh PLN. Harus diupayakan dimaksimalkan peran serta masyarakat, peran serta swasta di sana. Dan di sini sebenarnya ada yang menarik ya dengan konsep yang selama ini kita miliki, yaitu gotong royong. Jadi semangat gotong royong itu diterjemahkan untuk bergotong royong mengembangkan energi terbarukan. Jadi ada teknologi, kita punya filosofinya gotong royong tadi, kita punya teknologi yang mungkin warga masyarakat itu bergotong royong, yaitu energi terbarukan. Dan yang diperlukan adalah kepemimpinan dari pemerintah, khususnya kepemimpinan dari presiden. Saya membayangkan kalau Pak Jokowi itu menggunakan kesempatan G20 dan tahun depan juga ya menjadi ketua untuk ASEAN, itu bisa memimpin pengembangan energi surya skala besar di Indonesia begitu. Karena ini opsi yang sangat rasional. Dan juga ISR baru mengadakan 2 hari yang lalu itu Indonesia Solar Summit. Ya, ISS 2022 bekerja sama dengan Kementerian SDM. Yang menarik ya bahwa pada saat kami menyelenggarakan ISS ada 31 perusahaan yang mendeklarasi mereka akan mengembangkan 2,3 gigawatt PLTS di Indonesia sampai dengan tahun 2023. Kita bayangkan 2,3 gigawatt itu dari 31 perusahaan saja. Padahal selama Republik ini merdeka sampai dengan sekarang PLTS itu baru berkembang kira-kira 200 mega. Jadi 12 kali lipat dari kapasitas sekarang hanya dalam waktu 2 tahun. Ini menunjukkan potensi yang besar. Nah, sekarang tinggal didorong oleh presiden gitu. Dan yang terakhir menurut saya sih ya kita membereskan di dalam negeri kita ya harus menunjukkan kalau orang bilang itu walk the talk. Jadi jangan bilang masyarakat dunia mengembangkan energi surya, enggak. Kita mulai dari kita. Itulah kepemimpinan Pak Presiden sangat penting. Dimulai dengan menyingkirkan hambatan-hambatan pengembangan energi terbarukan yang selama ini ada. Yang selama ini menggondeli gitu kira-kira energi terbarukan tidak bisa berkembang. Ada banyak peraturan, kebijakan, praktek-praktek di internal PLN ya yang membuat pengembangan energi terbarukan lambat. Ini semua perlu direformasi dan menurut saya perlu mendapatkan perhatian Presiden dengan serius gitu.